الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah salihun wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Rasulullah salihun wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah salihun wa'adil amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah Arafah yang dirahmati Allah, insyaallah kita selalu akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala menghadiri subuh yang mulia ini di jemaah Arafah yang kami hormati Bapak Kecil, Bapak Imam, Bapak Imam Kumpung, Tuhapud dari Kampung Utara di Masjid Bertakwa Asrama Polisi
di utara ini. Izinkan kami dari jamaah Al-Fah melaporkan insyaallah minggu depan atau ahad depan kita di Masjid Besar Pahlawan. Di minggu depan atau ahad depan kita jamaah Al-Fah di Masjid Besar Pahlawan. Terima kasih tadi Ustaz Kamarudin yang telah mengimami kita, dan insyaallah subuh ini akan memberikan tausiah. Itu kita persilakan pada Dr. Tengku Fahmi Sofyan SSMA. Pada beliau kita persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Cik Muhammad, kemudian perangkat kampung Guru Ta'alam, kemudian Imam Cik, kemudian Imam Khatib, dan seluruh jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wabil khusus jamaah Arafah yang sudah hadir pada subuh yang berbahagia ini. Imam Al-Ghazali punya beberapa kitab. Salah satunya adalah Minhajul Abidin. Ini Minhajul Abidin sudah disyarah oleh kitab Sirajul Talibin Syekh Zaini Dahlan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ada 4 hal yang membuat seseorang selalu gelisah dan selalu takut. 4 hal ini, dan beliau nanti memberikan solusi. Jadi diberikan solusi oleh Imam Al-Ghazali. Nanti kita akan menambah melalui kitab Sirajul Talibin ini. Ada mensyarah daripada perkataan Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fata'ammal ala arba'ah. Coba kalian lihat, ada 4 hal kata yang selalu susah. Yang pertama ar-rizqu. Itu masalah rezeki. Seorang takut dia tidak dapat rezeki hari ini. Seorang mengatakan pada dirinya sendiri, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tajarratu anid dunia. Jadi saya sudah maksimal mungkin untuk mengejar dunia, apapun saya lakukan, maka saya harus dapat seperti ini. Tapi rupanya kenyataannya tidak dapat apa-apa. Dia sudah cari rezeki dari pagi sampai sore, yang dapat cuma sedikit. Maka dia gelisah dan susah. Dia gelisah. Perlu kita ketahui, rezeki atau nikmat itu relatif. Jadi bukan berarti hari ini kita tidak punya banyak duit, tidak ada rezeki, tidak, relatif. Coba tanya sama orang yang tidak punya duit, rezeki itu apa? Dia akan menjawab rezeki itu punya banyak duit, banyak harta. Coba tanya sama orang yang tidak ada jabatan apa-apa, sudah pensiun, apa rezeki sama bapak? Saya punya jabatan hebat. Coba tanya sama orang yang punya duit, punya jabatan, coba tanya sama mereka rezeki itu apa? Dia akan menjawab, asal saya bisa tidur tenang malam ini, itu rezeki bagi saya, nikmat bagi saya. Asal saya bisa berkumpul dengan anak saya, keluarga saya, itu nikmat dan rezeki yang luar biasa. Coba tanya sama orang yang sakit, rezeki itu apa? Dia akan menjawab, asal saya sembuh dari sakit saya, itu rezeki dan nikmat yang luar biasa. Maka Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Bagaimana ketika kita susah masalah rezeki? Kita sudah bekerja maksimal tapi tidak dapat juga. Ada orang tidak bekerja kok banyak dia dapat. Sehingga kita berdoa kepada Allah, tidak adil itu ya Allah.
Saya bekerja semaksimal mungkin kok dapatnya sedikit. Si fulan tidak bekerja kok dapatnya banyak. Yang beda ya sama, jangan kita samakan. Ini mungkin kita sudah memberikan beberapa analogi tentang ini. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i yang duduk saja di rumahnya rezeki datang sendiri. Ya dapat sama dulu lagi Imam Syafi'i dah duduk mati yang rezeki. Duduk saja di rumah. Kita kalau ingin menyamakan diri seperti seorang pimpinan proyek, dia duduk di atas mejanya di ruang ber-AC dengan satu pulpen, ada stempel mungkin, dia teken saja, setelah teken masuk ke rekening dia, kering tu lah rekening, cuma duduk-duduk saja, teken-teken duduk-duduk sudah masuk ke rekening. Kita ingin ikutin juga, ini saya harus beli meja satu, beli pulpen satu, stempel 10, stempel. Saya sewa ruangan ber-AC, kemudian suruh masuk orang lain kita teken. Jadi kita teken 60 dia. Tidak ada dapat apa-apa. Beda dengan si fulan. Si fulan itu kenapa dia diberikan teken saja dapat duit? Dia sudah susah dari dulu. Dia dulunya susah, dia bekerja dulunya. Setelah itu diberikan penghormatan oleh pimpinannya. Kamu sekarang nggak usah kerja lagi, kamu duduk saja. Kamu teken-teken saja. Nanti duit masuk sendiri. Kita susah belum apa-apa, belum ingin menyamakan diri seperti mereka. Maka inilah yang tafsiran surah di dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kecuali orang yang beriman, kata Allah, pahalanya tidak pernah berkurang. Kalau orang beriman, dari dulu dia beriman, bertakwa kepada Allah, terus dia pergi berjamaah, dia baca Al-Quran. Cuma volumenya ketika sudah tua sudah berkurang. Dulu ketika masih muda sanggup baca Al-Quran 1 juz. Ketika muda sanggup salat tarawih sekian rakaat. Ketika muda sanggup bangun tengah malam. Tapi ketika sudah tua, dulu 1 juz, sekarang 1 lembar. Maka Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau dia beriman dulunya, maka pahalanya saya samakan, kata Allah. Walaupun dia baca 1 lembar, seperti dia baca 1 juz ketika dia masa muda dulu. Ini penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Dia lakukan sedikit tapi dapat banyak. Seperti pegawai negeri setelah pensiun, dapat pesangon. Setelah pensiun, dapat gaji pensiun. Nah gaji pensiun, duduk-duduk saja kering kan dalam awal bulan yang kata. Kita ingin samakan seperti pensiunan, mematih 60 Kita beli buat rekening lo ya dulu lagi bapaknya, titi uro, titi bulut, natruk, peng pensiun. Karena mendemai katanya. Kenapa? Karena kita tidak bekerja dulu. Mereka dulu bekerja dan diberikan penghormatan oleh tuannya. Kita juga begitu juga. Kita diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka jangan kita samakan seperti orang lain. Si fulan kenapa duduk-duduk saja dapat rezeki? Dia sudah susah-susah dulu. Imam Asy-Syafi'i dari kecil sudah susah. Dia mencari ilmu, menuntut ilmu dalam keadaan susah dan sulit. Tapi setelah dewasa diberikan penghormatan oleh Allah, duduk dan begitu. Kita susah belum apa-apa juga belum. Maka diberikan solusi oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau. Solusinya apa? Masalah rezekinya. At-tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki. Tawakal itu kalau kata Syekh Zaini Dahlan dalam kitab beliau Siratul Talibin, beliau mengatakan tawakal itu i'timadul qalbi 'alal wakilil haq. Hati ini selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa, anak buku, kita kerja anak buku, kita serahkan kepada Allah. Gejuk, wahana gejuk. Yang jelas Allah itu maha bijaksana. Ya, jadi tidak ada suudzon sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini selalu terpaut kepada Allah. Ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang lain, Ihya Ulumuddin. Di situ beliau membahas masalah al-khauf. Khauf itu takut artinya. Takut itu kata beliau, takut al-khaufu ala martabatan. Ada 2 martabah. Jadi level yang pertama takut itu adalah martabatun ammah. Masih level umum. Itu level-level seperti kita. Kita takut masih level yang pertama. Level yang pertama, kalau ditanya kenapa salat berjamaah di masjid, level yang pertama mengatakan supaya dapat pahala 27 derajat. Kalau ditanya kenapa kalian berkorban tahun ini, level pertama menjawab supaya ada kendaraan di padang mahsyar.
Ketika ditanya kenapa kalian berbuat kebaikan, supaya saya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kenapa tidak berbuat kejahatan? Nakhafu al-iqab, kami takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang level-level kita jawab. Level-level namanya al-khawfu ala martabatil ammah. Kalau ditanya kenapa kita ini supaya dapat ilmu, supaya begini, itu level pertama. Level yang kedua, ini namanya al-khawfu ala martabatil khassah. Level khusus. Level khusus bagaimana? Semua kembali kepada Allah. Kenapa salat? Karena diuji Allah, diperintah oleh Allah. Kenapa berkorban? Allah memerintahkan fasalli li rabbika wanhar. Mana Allah? Hana kepikir surga neraka. Hana kepikir apa? Yang beliau pikir yang menciptakan azab itu. Yang beliau pikir yang menciptakan surga itu, yang menciptakan neraka itu. Makanya kalau orang sudah seperti ini hatinya selalu tenang, selalu tenang. Inilah namanya tawakal. Maka tawakal itu dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mencelakai hambanya yang patuh dan taat kepadanya, tidak. Bahkan tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada orang-orang yang tidak beribadah, tetap diberikan rezeki. Walaupun rezeki itu adalah litazhaka anfusuhum, untuk membuat hati mereka sesak. Rezeki banyak diberikan tapi hatinya sesak. Dan yakinlah kita, kata Syekh Zaini Dahlan dalam kitab beliau Siratul Talibin, yakinlah kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Semua yang ada di bumi ini, bukan manusia saja, binatang nakai, tumbuh-tumbuhan, nakai tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada di bumi termasuk manusia, illa 'ala Allahi rizquha, semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Membinatang itu rezeki belum bertanya nakai. Maka jangan pernah kita berdoa dan minta ya Allah don hana rezeki ronyo ya Allah, mustahil. Semua diberikan rezeki oleh Allah. Tumbuh-tumbuhan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat lain Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum. Di langit sudah jelas rezeki kalian. Maksudnya apa? Di Lauhul Mahfuz sudah jelas rezeki kalian. Cuma kita tawakal saja, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya i'timadul qalbi 'alal wakilil haqqi. Kita ini hati ini selalu tergantung, ini pada sebenarnya sudah level kedua. Tapi tidak ada masalah. Kata Imam Al-Ghazali, seorang itu bisa ke level yang kedua illa biriyadhah, bisa dengan latihan-latihan sehingga dia bisa ke level kedua. Ditanya kenapa pergi ke masjidnya, menyo seandainya pekerja masjid, karena nampak pergi ya banyak kepalanya ke level time, kenapa itu level itu. Kenapa pergi haji, baik anak mau bagai ngededang ngai dok kata tabi-tabi haji dia peng kalau Eropah kalau haji anak dulu lah, itu bukan level pernah apa itu level nol memang. Ibadah-ibadah apa itu? Anak demi tepui, anak demi tepui. Kenapa kau tahu royok? Baik anak mau bagai baci. Paling enggak tamat-mat barang gua ke, lega we dewoy. Kenapa pergi ke tempat orang meninggal? Ai menyohan aja meninggal kita soy aja anu bagi tanya. Nya kenapa itu level memang. Jadi artinya level yang pertama itu mengharap pahala, mengharap surga, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberikan solusi oleh Imam Al-Ghazali, bertawakallah kamu kepada Allah. Maka kalau dalam konteks ini, kajian Imam Ghazali, tawakal ini konteksnya apa? Ya hal-hal positif. Ya, memang. Menyoyak temeju hana tawakal, Pak. Juga temeju ya tegak lu tawakal ke drone ya Allah. Apakah nanti banyak saya dapat atau sedikit? Ya kan tawakal nanti, Pak. Itu sudah berbuat dosa. Makanya dalam konteks ini itu menuju kepada hal-hal yang ijabiah, hal-hal positif. Kita bekerja mencari rezeki untuk anak, istri dan untuk kita sendiri. Kita harus bertawakal kepada Allah. Saya sudah bekerja, saya tawakal ya Allah. Apakah Engkau berikan rezeki saya sedikit, rezeki saya sedang atau rezeki banyak? Tapi jangan lupa untuk mengatakan alhamdulillah. Tidak dapat pun alhamdulillah. Mungkin Allah punya cara lain untuk saya dapatkan rezeki itu. Dapat sedikit, alhamdulillah. Kagak nikmat ya Allah. Karena nikmat itu bukan duit saja, bukan itu saja. Bisa saja kesehatan itu nikmat juga. Ada orang banyak harta tapi tidak sehat, kan rugi saja. Apa harta banyak tapi tidak sehat? Ada orang banyak harta tapi apa? Tidak bisa tidur, kan rugi saja dia banyak harta tidak bisa tidur. Tidur saja tidak bisa apa-apa. Untuk apa banyak harta tapi ribut dengan istrinya, ribut dengan anak-anaknya, untuk apa? Ya. Maka nikmat itu kita melihat dari segala sudut, jangan satu sudut saja.
Sudah, ini yang ditakuti oleh manusia. Yang pertama masalah arizku. Yang kedua al-akhtaru min kulli syai'in. Ketakutan yang dari segala hal. Takut anaknya keluar nanti ketabrak. Takut dia berusaha nanti rugi. Takut dia, nak kamu jangan pergi ke sana nak. Kamu jangan begini nak. Kamu jangan begini nak. Saya nak boleh ke sana nanti begini. Ketakutan. Saya diteror, saya diintimidasi. Ketakutan seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali, ada solusinya kata beliau. At-tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan ketakutan. At-tafwidu salimal al-amru min akhtari ilallah, kata beliau. Jadi hal-hal yang menakutkan kita itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya antara tawakal. Tawakal tadi menjurus kepada hal yang positif. Kita bekerja, mendidik anak, kita tawakal kepada Allah. Lun didik anak supaya je anak yang saleh, lun tawakal ya Allah. Tidak langsung anak itu jadi anak saleh, tidak. Nah, urus melapor ke lun kalau didik anak lun sekian tahun tapi anak saleh kau ada lun. Nan mentang saleh, tapi anak saleh di lun. Yang anak pupu pada didik laju. Nabi Zakaria punya anak umur setelah 13 tahun dari beliau berdoa. Kita baru berdoa sehari 2 hari. Anak dikabul kau ya Allah. Berarti orang-orang Mbak. Nabi Zakaria 13 tahun baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kita serahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada kesusahan itu serahkan kepada Allah. Nyulun kesusah ya Allah, lun diintimidasi ya Allah. Saya serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Ini makna tafwid. Walaupun sebagian penafsir nanti mengatakan tawakal dengan tafwid itu sama. Tapi dalam konteks kajian Imam Al-Ghazali ini, beliau mengatakan tawakal itu hal yang positif. Tafwid itu hal-hal yang negatif. Kita diintimidasi oleh Allah, oleh orang lain. Bertawakallah, tafwidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jiwa kita akan tenang. Tenang saja kita. Kenapa? Setiap tingkah laku manusia, setiap apapun yang dilakukan oleh iblis dan syaitan terhadap manusia, semua dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak bisa macam-macam sama kita. Iblis tidak bisa macam-macam dengan kita. Jin tidak bisa macam-macam dengan kita. Apalagi manusia, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah ada tafwid dalam hati dia, itu yang ada apa? Ketenangan jiwa selalu, Pak. Tenang jiwa tapi Pak. Anak pupu apa gak Pak lu? Ya intimidasi lu. Tidak bisa dia lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. 2. Yang ketiga al-masa'ib wasyada'id. Jadi ketika ditimpa musibah, tidak ada orang yang tidak susah kalau ditimpa musibah. Tapi itu tak kayak umah kamu timbahnya karugo. Baru rugo, ino kagada kendaraan, nyo kagada hanyo, je kagada je, kayak pecah di perusahaan. Ane lun ka di DO, nyo kabino, je kabino. Ini musibah. Makanya membuat manusia gelisah. Ini bagaimana? Ini setiap hari saya susah. Maka diberikan solusi oleh Imam Al-Ghazali. As-sabr, bersabarlah. Sabar itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Zaini Dahlan dalam kitab beliau Silatul Tanbih, di syarah tadi. I'timadu ala sunnah, ala Al-Quran, ala kitab wa sunnah. Kalian yakinlah kepada kitab Al-Quran yang kalian baca setiap hari. Yakinlah kepada kitab hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu qaulan atau fi'lan, ataukah tingkah laku Rasulullah SAW. Jadi dalam Al-Quran, dalam Al-Quran diungkapkan Allah setiap musibah yang menimpa manusia itu cuma sedikit sekali, itu hanya ujian kata Allah. Nah, tadi kami menguji mereka. Menguji itu kata Imam As-Sadi imma bi khairin au ma bi syarrin. Apakah dengan kebaikan atau dengan kejahatan? Jadi makanya kalau seorang itu bersabar, hanam bujo oleh Allah, ini bukti Allah cipta kelu. Ya, maka sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji dia, akan diuji oleh Allah. Maka kalau hari ini ada ujian, tengok ujian, nyampe bengeh-bengeh ada apa? Beda mengadu Allah berapa anak sayang lagi lo. Baru akan ujo, tengok ujo, tapi beda ujo. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan. Allah kalau mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji terus. Makin banyak diuji, makin cinta Allah kepada dia. Bahkan kita harus bertanya kalau tidak pernah diuji.
Orangnya barosan dan gojo, orangnya anak gojo, tengok anak gojo. Nya tanya oleh Allah. Allah pun minta cinta ke lu. Bahkan hantar gojo le lu ni Allah. Jadi makanya ujian itu adalah bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Nabi Muhammad apa kurangnya? Wah, Allah nak sayang ke Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq, apakah Allah tidak sayang kepada Abu Bakar As-Siddiq? Nabi Muhammad ketika keluar dari rumah saja ada orang sudah merancang bagaimana cara membunuh Muhammad. Nyan bandi tebi dari rumah. Belum keluar dari rumah begitu juga. Bagaimana cara supaya bisa mencelakai Muhammad? Nyo yang nala mulai Abu Jahal, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Ummu Jamil sudah mempersiapkan sesuatu sebelum Nabi Muhammad bangun tidur apa yang akan dilakukannya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya Nabi Muhammad bersabar, saya menjelaskan semuanya, yakin betul kepada Al-Quran, yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad terus diuji. Maka ujian itu kita maknai dengan apa? Bukti cinta Allah kepada kita. Ketika kita hari ini rugi, oh Allah cinta ke lu, nya Allah beyajuk peringatan ke lu, nyo lalai sampai ke harta temayang kan neputan. Nyo lalai sampai ke jabatan. Yang gara-gara lalai ke jabatan temayang pelak. Jadi makanya gujo oleh Allah hai beringat dalam ke lu. Ujian itu artinya supaya kita teringat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang membuat manusia itu susah selalu, bunda selalu, al-qadha. Qadha itu apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa, dia panggil anaknya, nak kamu mau jadi apa nak 5 tahun yang akan datang? Iya tuh tak. Dia susah, dia bagaimana anaknya 5 tahun ke depan bagaimana? Nak kalau saya meninggal dunia kamu mau jadi apa nak? Pegatin dan dia khawatir terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu ini bagaimana nih, makanya investasi, investasi. Kalau kita tanya untuk apa investasi? Supaya bahagia masa tua nanti. Bahagia le masa tua. Kadang-kadang medok dan masa tua kita ini. Apakah ada demi harta puluhan tahun untuk apa? Bahagia masa tua. Waktu muda akan meninggal itu masa tua. Jadi artinya apa? Kita itu diberikan solusi oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana solusi? Supaya kita tidak takut masalah takdir kita. Kita tidak takut masalah takdir. Kita tidak takut masalah masa depan kita. Mau jadi apa kita ini? Kadang-kadang kita hebat nanti, tidak hebat lagi. Kan kita ketakut. Nyo 5 tahun akan datang. Ini bagaimana? Kalau saya meninggal rumah-rumah itu aliko. Ini anak saya 5 tahun akan datang akan menjadi begini. Bagaimana ini? Contoh ya Pak. Ada seorang bapak-bapak mendatangi saya. Ustaz, anak lun yang tidurnya lain tak yang mendum-mendumnya yang gede-gede mendum, jeroh-jeroh mendum, gege-gege mendum. Yang tidurnya kaitam, ungang, batu lah. Anjing ya Ustaz. Belum berapa anjing kalian Pak. Tak bisa begitu ya. Anjing kapal dua lun didik, anjing kurung je. Rumah baik-baik lagi kata-kata apa? Betul ya tak anjing je. Kaitam, anjing lah. Tidak ini lagi ada ho-ho ya je. Hai dengar lun. Rupanya setelah kejadian tsunami, itu yang lain semua meninggal dunia, yang tinggal cuma yang hitam lagi. Yang hitam tadi yang tinggal. Apa kata bapak itu? Setelah berapa tahun setelah tsunami, bapak itu mendatangi saya lagi, Ustaz. Kok jeroh nulunnya Ustaz? Yang tolong lu nanuknya jino, yang gantol lu nanuknya jino, yang minta kerjaan lu jino. Satu-satunya yang paling tahu lu apa lu? Waktu sakit yang jihilun anu lu. Maka jipa yang lu mengai. Ketika kita mendidik anak, kita jangan lihat langsung, Pak. Kita lihat kita bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan semua kepada Allah. Saya serahkan apapun terjadi sama anak ini. Saya sudah berusaha ya Allah. Apapun takdir engkau ke depan bagaimana ya Allah, nanti akan diberikan solusi oleh Imam Ghazali. Bagaimana kondisi kita? Apa yang kita lakukan? Ketika kita tidak tahu takdir kita besok, takdir kita puluhan tahun yang akan datang, maka lupalah bapaknya. Bapak kan tidak tahu. Kalau anak ini akan hidup bersama bapak kan tidak tahu. Dan bapak tidak tahu kalau anak-anak yang saleh tadi tidak akan hidup dengan bapak dan meninggalkan bapak. Sehingga yang jeroh-jeroh yang dulung-dulung ada anaknya. Sama seperti Nabi Zakaria tadi. Berdoa kepada Allah supaya dapat anak, tapi dapat anak setelah 13 tahun. Nanti kalau kita berdoa kepada Allah, minta anak setelah setahun, alah lu berdoa ni. Lu berdoa pi hanam tu bi. Si fulan hanai berdoa demikian. Maka itu kita sudah ini sultan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diberikan solusi oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana solusinya? Solusinya kata beliau, ar-ridha'u inda nuzuli qada. Kita hendaklah ridha. Ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha itu apa? Dalam kajian tasawuf, ridha itu dimaknai dengan menikmati. Ya, kita nikmati saja hidup ini, Pak. Maka seorang akan senang selalu, Pak.
Orangnya tak nikmat tak alhamdulillah. Allah kagak peringatan dulu. Gejo teh alhamdulillah. Besok tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, alhamdulillah. Kita ridha. Tetapi masalahnya untuk mencapai tingkatan ridha ini itu sudah di atas level sabar. Kalau yang ketiga kan sabar tadi, kita harus bersabar. Ridha, kalau kita merujuk ke dalam syarah Al-Hikam, Ikhadul Himam fi syarah Al-Hikam. Kita merujuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, level ridha itu akan kita peroleh dengan sabar. Ridhanya ridha melewat ridha. Ridha itu menikmati. Seorang yang sabar dalam beribadah belum tentu dia menikmati ibadah. Dia sabar, lu sabar itu, pakai lu harap pahala dari Allah. Menyohana dia semayah namanya tepun. Ketika kita mengkorban, lu sabar mendambah pepek leh juga gini. Lu sabar, pakai nunggu lu sabar lu harap pahala Allah. Lu sabar lu dia ngebekan ya, dia sabar. Sabar itu belum tentu menikmati. Ya, sabar itu menahan diri saja. Tumakninatul qulub. Jadi ketenangan jiwa anak belum sabar. Tetapi di level-level ridha itu sudah di atas sabar. Sabar ridha. Kalau dulu anak kita pergi ke masjid karena bersabar Allah kaki lalu sabar macam mana? Lu sabar terhadap giyu-giyu liu ruci kaki lu sabar. Tengok lu sabar. Karena sudah biasa sabar. Level paling tinggi level ridha. Ridha itu menikmati. Maka kalau sudah level ridha, kita salat subuh tadi nikmat. Kalau sudah level ridha, kita ikan nikmat apa ikan ini anak buku. Ridha apa ya? Ridha dia. Kenapa dia ridha? Karena dia yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang yang riba orang lain siap-siap saja dengan pahalanya nanti pada masa. Orang yang mendalimi orang lain siap-siap saja diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang dia dalimi. Maka kalau ada orang dia didalimi dia hana buku, ridha memang nikmat, Pak. Maka hidup itu nikmat sama dia. Tidak punya duit pun nikmat. Duit sedikit pun nikmat juga, keberkahan. Duit banyak lebih-lebih lagi nikmat. Diberikan sehat nikmat bagi dia. Hana mengeluh, muka kamu keruh. Makanya pada suatu hari ini ada dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Pada suatu hari kaum Hawariyun mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Apa kata kaum Hawariyun? Ya Ruh Allah, ma huwa ridha? Ya Ruh, mereka memanggil Nabi Isa Ruh Allah. Ya Ruh Allah, wahai Nabi Isa, ridha itu apa? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ridha itu kamu selalu tersenyum apakah dalam keadaan lapang, dan selalu tersenyum apakah dalam keadaan susah. Jadi selalu tersenyum. Bedanya hana tenepu, kayaknya tutah mana tutah hana tenepu. Tetapi lawanya katanya kalau orang umat kengkim, ya berarti nafi ya naproek ya, ada tenepu juga, menyemukakan tenang Pak ya. Umanyo nafi. Tapi waktu kalau muka berkerep peci katihan ijak keruk hana berdoa. Yo nama masalah. Belum kurung muka, nyokan utang atau masalah lain, utang mesti. Ya jabatannya pasti lagi utang. Bahkan dari muka mana ke lain, ya dari muka ke lain. Berarti orang ini tidak ada tidak menikmati hidup, Pak. Tidak menikmati hidup. Maka Imam Ghazali mengatakan masalah takdir itu nikmatilah itu takdir. Bagaimana Nabi Muhammad menikmatinya? Nabi Muhammad dilempar, dia nikmati lemparan itu. Ketika beliau pergi ke Taif. Lemparan itu dinikmati. Kotoran yang dilempar dia nikmati nikmat sama beliau. Sehingga malaikat gunung dan malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, hai lo kala ni Muhammad, hai lo kala ni. Nepiti lo Muhammad, lo nak mungkin ini saya hancurkan penduduk Taif. Oh baik kata Rasulullah. Rasulullah berdoa lagi kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan petunjuk kepada kaumku, mereka tidak tahu apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan, saya yakin betul di antara 100% yang mereka itu membanggakan kepada Allah, mungkin ada 50% atau sekian persen yang nantinya akan menjadi penghafal Quran, yang nantinya akan menjadi seorang yang paham hadis, paham agama, orang ahli ibadah. Kebanyakan betul. Setelah kejadian itu, penduduk Taif ada yang menjadi seorang penafsir, ada orang yang paham hadis, ada orang yang ahli ibadah dan lain sebagainya. Ini akibat apa? Akibat Rasulullah menikmati. Dia nikmati. Jadi kesenangan itu dia nikmati. Tapi kalau Rasulullah tidak menikmati, Rasulullah sudah mengatakan, "Bet apa gunung, apa gunung." Bercirit wahai Pak. Jadi dia akan mati le, bercirit, bercirit bebek nale semuanya, begadah. Kalau kita kan begitu.
Kita ketika disakiti hati orang oleh orang lain atau dizalimi oleh orang lain, dijak orang yang terlihat di panjaran, lu babe bebek ini keturunan babe ya nih. Bahkan kita ketika dikata-katain oleh orang lain satu kali, gedanya pun hega ada kenganya. Iro pate tiga, nyal hebo pate ipa ada punya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditakdirkan diludahi oleh Yahudi, lidah Yahudi. Tapi Rasulullah menikmati ludah itu, dia nikmati. Nyodanya pandai naik ludah tiga hega ada ludah. Ketika Rasulullah diludah, alhamdulillah dia nikmati, Pak. Inilah hidup, Pak. Maka hidup itu nikmat, Pak. Nah rezeki nikmat, hidup nikmati, Pak. Nah ada rezeki nikmat juga hidup ini, Pak. Karena kita yakin, kenapa kita nikmati, Pak? Kita yakin Allah itu alimun, hakimun. Alim itu apa? Dalam tafsir Al-Baqawi, alimun bima ya'muru wa alimun bima yanha. Allah itu sudah tahu target. Ketika Allah menyuruh sesuatu, ada targetnya. Ketika Allah melarang sesuatu, ada targetnya juga. Jadi bukan melarang saja, menyuruh saja, tidak. Kamu bersabarlah, kamu ada targetnya. Jangan kamu berbuat maksiat, ada targetnya. Jadi bukan begitu saja, tidak. Maka seorang yang ridha, dia yakin betul pada sifat Allah Ali. Allah itu tahu. Saya sedang disakiti oleh orang lain, tapi bukan maksudnya untuk mencelakai saya, tidak. Untuk mengangkat derajat saya. Bukan berarti untuk ingin menguji saya. Allah ingin melihat sejauh mana tingkatan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bercerita tentang takdir, apakah boleh kita merubah takdir? Minta kepada Allah, ya Allah rubah takdir saya. Seperti doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab setiap habis salat berdoa beliau, ya Allah kalau takdir saya jelek, rubahlah menjadi baik. Pertanyaannya, apakah boleh seperti itu? Boleh nggak kita ini berdoa, ya Allah yang bro takdir lo pegat mendum, ya Allah, apakah boleh? Dijawab oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, boleh. Kenapa tidak boleh? Karena takdir itu ada dua, kata Imam Al-Ghazali, kata apa Ibnu Abbas. Takdir yang pertama itu adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Takdir itu tidak diketahui oleh siapapun illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malaikat, hanya depu malaikat. Kapan matinya malaikat? Hanya depu malaikat. Kapan saya dicabut nyawa? Kapan kiamat? Hanya depu. Bagaimana keadaan? Hanya depu malaikat, kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang kedua adalah takdir yang Allah beritahukan kepada 4 malaikat, termasuk ketika kita diberikan roh di dalam kandungan. Allah mengatakan, tulislah rezekinya, tulislah masa depannya, tulislah ini, tulislah ini. Secara umum masih. Malaikat mengetahui kita, kondisi kita secara umum. Ya, simpulan ini dia hidupnya sengsara, nanti akhirnya akan bahagia. Secara umum diketahui oleh malaikat. Kenapa? Karena diberitahukan oleh Allah ketika kita dalam kandungan. Kemudian secara khusus lagi, Allah memberitahukan ketika malam Lailatul Qadar. Allah beritahukan kepada 4 malaikat, wahai malaikatku, si A ini kedepannya seperti ini. Kedepannya Pak, setahun yang akan datang. Dia kehidupannya hari-harinya begini. Dia akan dapat rezeki dia 5% saja. Baik lele ni jauh. Baik 7%, baik 5% mata. Nya tunggang macam nya. Menyola dah jauh ana ibadah lain. Nya nampak. Nya timbulannya nujo bela nujo jadi pulang ke. Malaikat sudah tahu semua setahun akan datang ke depan. Inilah kata Ibnu Abbas. Firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umur kitab. Allah bisa merubah takdir yang ada pada 4 malaikat. Allah bisa merubah takdir yang diketahui oleh malaikat ketika kita di dalam kandungan. Wa yuthbit, dan menetapkan takdir yang baru. Wa 'indahu umur kitab, yang tidak bisa berubah adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu tidak bisa berubah. Maka setiap kita berdoa, ya Allah menuju ulun takdir yang get, ya Allah merubah takdir, menyobruk juga get, itu takdir yang sudah diketahui oleh malaikat. Malaikat tahu kalau dalam tahun ini kita selalu rugi. Ketika kita berdoa, ya Allah merubah takdir lo, ya Allah, rugi tadi bisa menjadi untung tapi gara-gara kita berdoa dan yakin kepada Allah, rubahlah takdir saya, ya Allah. Itu takdir yang ada pada 4 malaikat. Siapa 4 malaikat itu? Malaikat Jibril. Jibril kalau kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, muwakkilun birrih wa riyah. Walaupun Nabi tidak ada lagi, Rasul tidak ada lagi, tapi tugas beliau itu berurusan dengan angin. Ada angin rahmat, ada angin kencang, ada angin balai, urusan Jibril. Maka menyota kalian narumo kagak panco kaje nyana Jibril. Ada itu Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail. Nya ujian hanai lentren lagi. Allah memerintahkan Mikail baik betul ujian.
Berterjun 3 mendap. Bahkan kalau saya turunkan hujan, mereka itu ingkar semua kepada saya. Tapi kalau tidak turun hujan, berdoa tapi berdoa tapi mereka makin dekat denganku. Tapi kalau sudah turun hujan, maka mereka itu tidak dekat lagi dengan malaikat Israel. Israel itu sudah tahu setahun akan datang siapa yang akan dicabut nyawa ke tahun. Karena mandu, tinggal dikentok pohon mendap. Ya. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Israfil, peniup sangkakala. Maka di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, satu-satunya malaikat yang belum bekerja sampai sekarang adalah malaikat Israfil. Tugasnya cuma tiup sangkakala saja, tiup dan sangkakala. Menyogolok kemau dia nak tiup-tiup. Oh sudah puluh hari tahun lagi-lagi ayo, lagi-lagi. Maka tugas dia nanti meniup sangkakala yang pertama dan meniup sangkakala yang kedua. Yang jaraknya itu kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, al-masafatu baina nafkhatil ula wa nafkhatil thaniyah 40 sana. Itu jarak tiupan sangkakala yang pertama dengan kedua 40 tahun. Kalau kita konversikan dengan perhitungan Allah satu hari itu 1000 tahun, berarti 40.000 tahun minimal kita berada di alam barzakh, dan nantinya akan ditiup sangkakala yang kedua, kita semua bangkit, manusia yang dulu pertama sekali sampai sekarang dan akan datang, semua akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian dirahmati Allah. Saya rasa kalau kita jalankan solusi-solusi ini, Imam Al-Ghazali ini, hidup itu akan tenang sekali. Hana tutah tahlil. Hana tutahnya tutah gimana? Hana tutah. Kalau dia mau bertawakal kepada Allah, kalau dia mau tafwid, menyerahkan segala kesusahan dia, kemudahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau bersabar terhadap apa yang menimpa dia, dan yakinlah dia, apapun yang menimpa dia adalah kebaikan bagi dia. Maka salah satu sifat Allah adalah hakim. Hakim itu apa? Setiap apapun yang dilakukan oleh Allah ada hikmah bagi orang itu, bukan bagi Allah. Setiap Allah melarang sesuatu bagi seseorang, ada hikmah bagi orang itu. Dan yang terakhir, kita nikmati hidup ini. Al-qadha, ar-ridha, kita nikmati. Apakah perintah itu kita nikmati, larangan itu kita nikmati juga. Jangan lihat maksiat, kita tidak melihat maksiat, kita nikmat, Pak, nikmat. Bukan nikmat melihat maksiatnya, nikmat meninggalkan maksiatnya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan juga sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan kepada Ustaz Muhammad Sofyan telah diberi pada kita mengenai apa yang disampaikan oleh kita aplikasikan pada penumpang saya. Insyaallah jangan lupa minggu depan Ahad di Masjid Besar Pahala. Dan sama-sama kita bersalaman kita bermaafan dalam masih dalam bulan Zulhijjah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, أشرق البدر علينا فاختفت منه القلوب مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي السلام عليك، يا
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru alaika, وَنَفَسْ النور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك